Inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas gugatan perselisihan hasil pilkada dengan agenda mendengarkan tanggapan atau bantahan dari pihak termohon dan pihak terkait. Dari 6 gugatan di sesi pertama, salah satunya mendengarkan tanggapan atau bantahan gugatan pemilihan Gubernur Aceh. Selengkapnya kita langsung bergabung bersama rekan Putri Lukman. Putri, sudah berapa perkara pilkada yang didengarkan di sesi pertama hari ini? Ya Iqbal, di sesi pertama di hari kedua sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda mendengarkan tanggapan atau bantahan dari pihak termohon dan juga pihak terkait untuk gugatan perselisihan hasil pilkada serentak, sudah ada 6 perkara yang didengarkan dari pihak termohon dan juga pihak terkait. Tepatnya tadi pada pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat, sesi pertama ini dibagi dalam 2 ruang sidang. Ruang sidang panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat dan juga 3 anggota Majelis Hakim. Ruang sidang panel kedua dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman dan 3 anggota Majelis Hakim. 6 perkara gugatan pilkada serentak untuk hari ini yang sudah didengarkan berasal dari Provinsi Aceh, Kota Payakumbuh, Kabupaten Bangihe, Kabupaten Pidi, dan juga Kabupaten Banggai Kepulauan. Nanti sesi kedua akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dan sesi ketiga pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang salah satunya akan mendengarkan gugatan untuk sidang pemeriksaan pendahuluan dengan mendengarkan tanggapan atau bantahan dari pihak termohon dan pihak terkait dari Provinsi Banten dan juga Sulbar. Dan totalnya adalah hari ini akan mendengarkan 17 gugatan perkara dan esok hari akan dilanjutkan untuk mendengarkan gugatan 15 perkara hingga akhirnya dari kemarin, hari ini dan juga esok hari sudah ada 50 gugatan yang didengarkan baik dari pemohon, termohon dan juga pihak terkait. Selanjutnya dari Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan agenda dengan menggelar rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan mana saja gugatan dari pemohon yang bisa dinaikkan ke tingkat selanjutnya, yakni sidang pemeriksaan persidangan yang diagendakan untuk diumumkan atau dalam putusan dismisal pada tanggal 30 Maret hingga 5 April 2017, maka akan dilanjutkan sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan baik dari saksi maupun juga ahli yang dihadirkan dari pemohon, termohon dan pihak terkait hingga akhirnya untuk putusan final sidang mengenai gugatan perselisihan hasil pilkada yang diajukan dari 50 daerah akan diumumkan pada tanggal 10 hingga 19 Mei 2017. Ya, lalu Putri, bagaimana dinamika yang terjadi dalam sidang pendahuluan gugatan Pilkada Aceh? Iqbal, tadi salah satunya adalah mendengarkan gugatan untuk Pilkada Aceh. Ini mendengarkan tanggapan dan bantahan dari termohon dan juga pihak terkait yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman dan 3 anggota Majelis Hakim. Termohon berasal dari KIP Aceh atau Komisi Independen Pemilihan Aceh yang membantah seluruh pokok perkara yang diajukan oleh pemohon, bahwa dari kuasa hukum KIP Aceh menyatakan bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh ini sudah sesuai dengan perundangan. Kemudian KIP juga mengklaim, KIP Aceh ini mengklaim bahwa rekapitulasi ini berjalan sesuai dengan perundangan, di mana rapat pleno terbuka untuk hasil rekapitulasi ini sudah digelar secara terbuka dengan dihadiri baik dari paslon, Panwas dan juga KPU daerah. Kemudian juga KIP Aceh membantah terkait dengan perkara atau gugatan yang diajukan pemohon terkait dengan mobilisasi aparat TNI dan juga Polri yang diduga membuat keresahan masyarakat, bahwa dari KIP Aceh menyatakan ini tidak menjadi pengawasan dari KIP Aceh. Kemudian untuk pihak terkait ini berasal dari paslon nomor 6 yang memiliki atau memperoleh suara terbanyak, mengatakan bahwa atau mengklaim bahwa tidak bisa dijadikan acuan permohonan gugatan ini dari pihak permohon karena ini tidak sesuai dengan ambang batas yang diajukan. Adalah untuk diajukan ke MK batasannya adalah 2% sesuai dengan pasal 158 Undang-Undang Pilkada mengenai pemilihan gubernur, wakil gubernur dan juga bupati, karena yang diajukan adalah melebihi 2%, artinya 6% selisih perkara untuk hasil selisih nomor 5 dan juga 6. Dan berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum KIP Aceh di depan Majelis Hakim. Keputusan Komisi Independen Pemilihan
Aceh nomor 14/KPTS/KIP Aceh tahun 2017 tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2017 tanggal 25 Februari 2017 telah ditetapkan melalui rapat pleno terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak benar pemungutan suara pada Pilkada Aceh telah dilaksanakan oleh termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran, karena setiap rekomendasi dan keputusan Panwas di Aceh ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tuduhan pemohon yang menyatakan termohon baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di pemerintah Aceh yang memihak pasangan nomor urut 6 adalah mengada-ngada. Iqbal kembali ke studio. Putri Lukman langsung dari Gedung MK Jakarta, terima kasih.